إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir di kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim dan juga Kitabul Jami'. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan meneruskan kajian tentang tafsir Al-Quranul Karim kita. Terakhir sudah kita bahas sampai surat Al-Baqarah ayat ke-22 ya, 21 dan 22. Perintah pertama dalam Al-Quran dan larangan pertama dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di ayat 23-nya Allah tabaraka wa ta'ala menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran Al-Karim yang kami wahyukan kepada hamba kami, itu yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Allah? Fa'tu bi suratin min mithli. Maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Ajak tuh. Sesembahan-sesembahan kalian, teman-teman kalian yang kafir, yang buruk, berbuat syirik, ajak mereka semua. Bahkan jin dan manusia ajak semua tuh, untuk bikin satu surat. In kuntum shadiqin. Jika kalian benar-benar orang yang benar. Jujur. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di ayat 23 ini adalah tantangan Allah tabaraka wa ta'ala kepada orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Tantangan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang meragukan Al-Quranul Karim. Dan pada hakikatnya, tantangan Allah ini masih berlaku sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi di zaman Nabi, tidak. Tapi tantangan ini masih berlaku sampai hari kiamat. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam ayat ini, "Wa in kuntum fi raibim." Dan jika kalian tetap dalam raib. Raib bisa diartikan ragu. Kata para ulama, raib itu adalah keraguan yang disertai dengan kegoncangan jiwa. Jadi bukan hanya ragu nih, raib. Orang ragu disertai dengan apa? Kegoncangan jiwa, itu namanya raib. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Ketika kalian ternyata ragu, yang ragu tersebut menjadikan jiwa kalian goncang, kata Allah Azza wa Jalla, kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini menarik nih kata-kata hamba kami. Ya kawan. Subhanallah. Titel paling terbaik yang Allah berikan kepada makhluknya itu hamba. Ternyata titel paling terbaik itu bukan profesor, doktor, bukan, subhanallah. Titel paling terbaik, gelar paling terbaik yang Allah berikan kepada makhluknya adalah ketika hamba tersebut diberikan kata-kata hamba, hamba Allah. Allah. Itu gelar paling terbaik. Lihat, Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina." Dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Subhanallah. Para ulama menyebutkan Allah Azza wa Jalla menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ubudiyah, dengan sifat ubudiyah, hamba, abdun, abdullah, hamba Allah, yakni sebagai seorang hamba dengan kedudukan yang paling mulia. Ini luar biasa, masya Allah nih. Sebagai seorang hamba dengan kedudukan yang paling apa? Yang paling mulia. Jadi ternyata gelar paling terbaik seorang hamba Allah Azza wa Jalla ternyata bukan tadi itu, bukan profesor, doktor, MA, LC, BA, MBA, bukan. Ternyata gelar paling terbaik yang Allah sematkan kepada makhluknya adalah ketika Allah Azza wa Jalla jadikan makhluk tersebut seorang hamba. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah dengan sifat ubudiyah ini nih. Fatu mimma nazzalna ala abdina, yang kami turunkan kepada hamba kami. Kalau kalian ragu dengan keraguan yang menjadikan kalian goncang terhadap sesuatu yang Al-Quran yang Allah turun, yang kami turunkan kepada hamba kami itu Nabi Muhammad, fa'tu bisuratin min mithli, maka datangkanlah yang semisal dengannya. Datangkanlah yang semisal dengannya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama tuh, ketika Allah Azza wa Jalla mengisra dan mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi ila akhir ayat. Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya. Lihat, Allah Azza wa Jalla memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Abdihi, bi'abdihi, hambanya. Allah, luar biasa, Masya Allah. Hambanya. Jadi saya ulang, ternyata gelar paling terbaik yang Allah berikan kepada makhluknya adalah sifat ubudiyah itu sendiri, itu hamba Allah. Karena memang kita hamba Allah, ikhwan. Kita adalah apa? Kita hamba Allah, kita budaknya Allah Azza wa Jalla, dan begitu nikmatnya menjadi hamba Allah. Ketika kita merengek, meminta, menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu kenikmatan luar biasa kepada Allah. Bukan merengek, meminta, memelas, menghinakan diri kepada makhluk, itu kehinaan. Itu kehinaan. Tapi ketika seorang merengek, meminta, memelas kepada Allah Azza wa Jalla, itu pasti kemuliaan dunia akhirat. Itu pasti kekuatan dunia akhirat. Abdun, hamba. Hamba Allah Azza wa Jalla. Dan banyak ayat tentang menyebutkan tentang hamba tersebut, ikhwan. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, tantangan Allah Azza wa Jalla yang membuat semisal dengan Al-Quran itu pada hakikatnya ada beberapa tingkatan. Ini langsung tantangan yang terakhir kalau ayat ini nih. Surat Al-Baqarah 23. Tantangan pertama, tantangan Allah membuat semisal Al-Quran yang pertama adalah membikin satu Al-Quran 30 juz. Kalau kalian ragu, coba bikin Al-Quran 30 juz. Ini tantangan pertama. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-88. Surat Al-Isra ayat ke-88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu dengan yang lain. Lihat, ini tantangan Allah Azza wa Jalla yang pertama, membuat yang semisal Al-Quran, 30 juz semua. Gak mungkin mereka bisa. Walaupun sebagian mereka membantu yang lain. Walaupun jin dan manusia semuanya berkumpul untuk bikin satu Al-Quran, gak bisa. Al-Quran 30 juz, tantangan pertama. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan tantangan yang kedua. Diturunkan. Satu Al-Quran nggak bisa. Tayyib. 10 surat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud ayat ke-13. Surat Hud, surat ke-11, ayat ke-13. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, dalam surat Hud ayat ke-13. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membuat-buat Al-Qur'an itu. Ini perkataan orang-orang kafir nih. Muhammad buat-buat Al-Qur'an aja tuh. Itu karangan mereka aja tuh, karangan dia aja tuh. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, fa'tu bi'ashri suwarin mithlih muftarayat.
Katakan kepada mereka, datangkan 10 surat yang semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat itu. Wad'u man istata'tum min dunillah. Ajak siapa saja yang kalian sanggup selain Allah. Ajak tuh semua. Jin, manusia, semua. Ajak tuh. Bahkan sesembahan kalian ajak tuh. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Jadi Allah turunkan nih dari satu Al-Quran 30 juz. Nggak bisa? Tayyib. Bikin 10 surat. Bikin 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Nggak bisa juga mereka. Dan pasti nggak bisa sampai hari kiamat. Saya katakan tantangan ini sampai hari kiamat loh. Tantangan ini sampai hari kiamat. Musailimah al-Kadzdzab pernah bikin surat diketawain sama orang Quraisy. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wabar wa ma adraka ma wabar. Gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Gajah yang belalainya panjang dan seterusnya. Diketawain sama orang-orang Quraisy. Karena mereka tahu tuh mana sastra Arab yang memang benar-benar luar biasa, mana bikinan manusia. Sehingga ketika Al-Quran turun kepada mereka, mereka kaget luar biasa, subhanallah. Ini bukan buatan manusia. Dan mereka tahu tentang itu. Sehingga ketika mereka ditantang untuk membuat satu Al-Quran, nggak bisa. Tayyib. 10 surat, nggak bisa juga. Tayyib. Allah turunkan terakhir. Allah tabaraka wa ta'ala turunkan tantangan yang terakhir. Nah, dalam surat ini nih. Surat Al-Baqarah ayat ke-23. Bikin satu surat yang semisal dengan apa? Al-Quran. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. Ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Satu surat. Dan saya katakan, tantangan ini sampai hari kiamat masih akan berlaku ya, bagi siapapun yang meragukan Al-Quran. Satu Al-Quran 30 juz nggak bisa. Tayyib. Turun 10 surat nggak bisa. Tayyib. Satu surat. Dan mereka tidak akan bisa. Mereka tidak akan bisa sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Dan menunjukkan bagaimana i'jazul Quran. Mu'jizatnya Al-Quran Al-Karim. Kemu'jizatan Al-Quran Al-Karim yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tidak ada satu nabi pun dari semua nabi-nabi kecuali telah diberi sesuatu tanda kebenaran. Apa tanda kebenaran? Mu'jizat yang menyebabkan manusia beriman kepadanya. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dan yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Apa itu? Al-Quran Al-Karim. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dalam hadis ini, dalam hadis yang agung ini, kita mengetahui ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terbesar itu bukan Isra Mi'raj, bukan membelah bulan, bukan keluar air dari tangan beliau, bukan makanan jadi banyak, tidak. Tapi ternyata mukjizat terbesar adalah kitab suci Al-Quran Al-Karim. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terbesar, paling mulia, paling istimewa. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang ini. Nah, penyebutan mukjizat Al-Quran secara khusus dalam hadis ini menunjukkan bahwa mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Apa itu mukjizat? Mukjizat kata para ulama itu dari kata-kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Yang artinya membuat orang lain lemah untuk melakukan yang sama dengan itu. A'jaza yu'jizu i'jazan, membuat orang lain lemah untuk melakukan yang sama dengan itu. Nah, para ulama mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu dari berbagai macam sisi. Nah, kita akan sebutkan nih. Paling tidak ada 5. Kemukjizatan Al-Quran itu dari 5 sisi, dari 5 segi. Jadi kenapa Al-Quran ini nggak bisa sama sekali orang datangkan hatta satu surat, mukjizatnya ini 5. Apa itu? Membuat orang lain lemah untuk melakukan yang sama dengan itu. 5.
Lima sisi mukjizat Al-Quran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, i'jazun balaghi lughawi, dari sisi bahasa dan balaghahnya, kefasihannya. Ini yang pertama nih. Dari sisi bahasa dan balaghahnya, kefasihannya. Jadi dari sisi bahasa, dari sisi kefasihan Al-Quran, dari sisi balaghahnya, sastra Arabnya, itu nggak ada yang bisa bikin sefasih Al-Quran. Dan ini saya katakan tadi apa? Diakui oleh orang-orang Quraisy. Diakui, bukan nggak diakui, subhanallah. Ini yang saya katakan tadi, kalau zaman dulu subhanallah, ada syair yang sangat luar biasa akan ditempel di dinding Ka'bah, betul ya? Ketika Al-Quran kirim turun, habis mereka semua. Karena pada saat itu sastra Arab itu sedang tinggi-tingginya luar biasa. Tidaklah seorang nabi diberikan mukjizat kecuali apa? Dari sesuatu yang sedang berkembang di masyarakat itu. Nabi Isa misal sedang berkembang kedokteran luar biasa, Nabi Isa diberikan berbagai macam mukjizat tentang kedokteran, menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah dan seterusnya. Nabi Nabi Isa, salah, Nabi Isa. Adapun Nabi Musa sedang berkembang apa? Sihir, betul ya? Sehingga Allah Azza wa Jalla berikan mukjizat, tongkatnya berubah jadi ular, memakan semuanya luar biasa. Sehingga tukang-tukang sihir tersebut terpana, masuk dalam Islam, bayangkan. Nah, Al-Quran Karim itu dari sisi bahasanya, balaghahnya, kefasihannya, tidak ada yang pernah bisa menandinginya sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini jadi masalah orang, sebagian orientalis dan seterusnya menyerang Al-Quran ini dari bahasa mereka. Bahasa Inggris, bahasa Jerman dan seterusnya. Ini salah, subhanallah. Ada satu apa pemimpin Saudi, Raja Faisal kalau nggak salah ingat, pernah datang ke Belanda. Ada satu orang di Belanda orientalis mau debat dengan Raja Faisal. Saya mau debat bahwa Al-Quran ini pasti buatan Muhammad. Ketika datang ke sana, maka orang itu mengatakan kepada Raja Faisal begitu. Raja Faisal bertanya, engkau baca Al-Quran, Al-Quran apa? Al-Quran terjemah di bahasa Belanda jelas. Belanda atau Jerman? Belanda kalau nggak salah. Oh, kata Raja Faisal apa? Engkau dibohongi dengan bahasamu sendiri. Subhanallah. Engkau dibohongi dengan bahasamu sendiri. Karena memang benar, ya kawan. Anda dulu ketika pertama kali belajar bahasa Arab, mengatakan antum pasti akan berbeda ketika antum tahu bahasa Arab, antum bisa menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bisa mengetahuinya dengan bahasa Arab, dengan bahasa selain Arab, pasti beda. Nah, pertama kali ketika mikir, oh, apa bedanya? Sama bahasa tinggal terjemahkan. Subhanallah, ketika Anda belajar, benar. Benar, karena banyak luar biasa kata-kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa lain, itu nggak enak. Nggak enak, nggak ketemu itu padanan katanya, istimewa. Ini menunjukkan bagaimana i'jaz balaghi lughawi. Bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa dan balaghahnya, kefasihannya. Luar biasa. Gak ada yang bisa membuat sefasih Al-Quran, gak ada. Dan saya katakan tadi apa? Diakui oleh orang-orang Quraisy. Diakui sehingga berapa banyak dari mereka orang yang masuk ke dalam Islam ketika mendengar Nabi SAW membacakan Al-Quran Al-Karim. Karena pada saat itu Al-Quran sedang bahasa Arab itu sedang tinggi-tingginya luar biasa. Sehingga ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu dalam bahasa Arab yang tidak diketahui, mereka dengan mudahnya untuk bisa mengetahui, oh ini buatan manusia. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka terkaget-kaget luar biasa. Ini bukan buatan manusia ini. Contoh Tufail bin Amr ad-Dawsi dari suku Daus dari negeri Yaman. Ketika mendengar Nabi SAW baca Quran, masuk ke dalam Islam. Mengatakan ini bukan manusia. Ini. Coba bacakan lagi wahai Muhammad. Masuk ke Islam, bayangkan subhanallah. Ini yang pertama. Mukjizat yang pertama dari Al-Quran, i'jaz balaghi lughawi. Dari sisi bahasa dan balaghahnya, kefasihannya. Yang kedua, yang kedua, para ulama berkata bahwa kemukjizatan Al-Quran dari berbagai macam sisi. Sisi yang kedua, i'jazun ilmi. Dari mukjizat ilmiah. Jadi apa yang dalam Al-Quran Al-Karim itu semuanya ilmiah insya Allah. Apapun yang dalam Al-Quran Al-Karim itu insya Allah ta'ala ilmiah. Itu semua apa? Ilmiah, Masya Allah. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Rahman. Surat 55 Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dua bahr. Dua lautan yang tidak akan pernah bercampur. Subhanallah. Dan luar biasa banyaknya tuh lihat di YouTube, betul ya?
Bahkan saya pribadi ketika kecil dulu ketika naik kapal, itu ngelihat benar-benar lautan yang sini warna coklat, yang ini warna biru. Itu seperti ada apa? Seperti ada pembatasnya, yang biru nggak ke coklat, yang coklat nggak ke biru. Allah katakan, "Marajal bahraini yaltaqiyan." Bahwa dua lautan itu nggak akan pernah bercampur. Ada batas satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Dan untuk melihat betul lah, subhanallah. Lihat di YouTube, lihat luar biasa banyak nih. Dua lautan itu nggak akan pernah bercampur. Satu warna apa, satu warna apa. Bahkan ketika antum taruh nih, di satu yang lihat subhanallah. Satu yang warna coklat, satu warna biru. Ini campur, kocok, didiamkan. Dia akan pisah sendiri. Dia akan misah sendiri, bayangkan di botol yang kecil itu. Allahu Akbar. I'jazun ilmi. Mu'jizat ilmiah. Mu'jizat ilmiah. Pernah subhanallah satu dokter seminar di Thailand atau di mana saya subhanallah saya lupa. Jadi penelitiannya mengatakan bahwa rasa sakit itu adanya hanya di kulit, tidak di daging, tidak di mana, enggak, hanya di kulit. Hanya di kulit. Jadi ketika di bawah kulit itu nggak merasakan sakit. Jadi kulit itu merasakan sakit. Ini dokter kafir nih. Dokter muslim yang hadir pada saat itu angkat tangan mengatakan, wahai profesor, wahai dokter, yang engkau teliti itu 1400 tahun yang lalu, kitab suci kami sudah ngomong dalam Al-Quran. Apa itu? Subhanallah, ketika penghuni neraka itu kulitnya gosong, hancur luar biasa, badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kami akan ganti kulit mereka agar mereka merasakan sakitnya azab. Lihat Allah sebutkan apa? Juludan, jild, kulit. Kaget luar biasa profesor ini. Membaca Al-Quran, Allah takdirkan masuk dalam Islam. I'jazun ilmi. Kemukjizatan secara ilmiah. Dan itu luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Ternyata Al-Quran Al-Karim itu sangat cocok, sangat pas tentang apa? Ilmiah-ilmiah yang ada zaman sekarang. Kalau ilmiah tersebut seakan-akan kemudian bertentangan, ketahuilah ilmu tentang dunia itu yang belum sampai. Karena Al-Quran nggak mungkin salah. Karena Al-Quran tidak mungkin salah. Yang ketiga, i'jazun ghaibiyah. Mu'jizat ghaibiyah. Mu'jizat ghaibiyah. Apa itu mu'jizat ghaibiyah? Pengabaran tentang sesuatu yang gaib. Pengabaran tentang sesuatu yang gaib. Baik tentang berita orang-orang terdahulu ataupun yang akan datang. Semuanya itu pasti benar. Semuanya pasti benar. Bukan insya Allah nih. Pasti benar. Apapun yang dia kabarkan dalam Al-Quran Al-Karim secara gaib. Karena gaib itu di luar dari ihsas. Di luar dari panca indera manusia. Betul ya? Nanti akhir zaman akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pernah datang umat sebelumnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu semua pasti benar. Pengabaran secara ghaibiyah. Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Lut. Semuanya pasti benar. Pasti ada dalam sampai sekarang peninggalan-peninggalan itu. Mu'jizat, i'jazun ghaibiyah. Mu'jizat ghaibiyah. Pengabaran tentang sesuatu yang gaib, baik tentang berita terdahulu atau yang akan datang. Dan berita tersebut semuanya pasti apa? Pasti benar. Yang keempat, i'jazun ta'thiriyah. Subhanallah. Mukjizat dari sisi pengaruh, ta'thir, pembekas. Mukjizat dari sisi apa? Pengaruh. Dari sisi membekas pada diri seseorang. Berapa banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam ketika mendengarkan Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim sehingga membekas dalam hati mereka, membuat pengaruh yang luar biasa untuk menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. I'jazun ta'thiriyah. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan satara atharan ajiban. Engkau akan melihat sesuatu yang sangat menakjubkan tentang Al-Quran ini. Al-Quran akan memberikan pengaruh yang luar biasa, bekas yang luar biasa, istiqamah yang luar biasa, thabat, konsisten jalan Allah yang luar biasa, hatimu akan sehat dan seterusnya. Ta'thir. Jadi pengaruhnya membekasnya ke dalam hati, ke dalam jiwa itu luar biasa Al-Quran. Luar biasa. Makanya ketika kita baca Al-Quran atau kita mendengarkan Al-Quran, hati kita tidak tersentuh, nggak ada pengaruh,
ketahuilah hati kita sedang berpenyakit pada saat itu bisa jadi. Atau naudzubillah min dzalik, hati kita sudah mati, naudzubillah, sebelum saat kita mati. Yang kelima, yang terakhir, i'jazun hukmiyah, mukjizat dari sisi hukum-hukum, peraturan-peraturan. Mukjizat dari sisi hukum-hukum, peraturan-peraturan. Jadi Al-Qur'an Al-Karim, semua hukum-hukumnya, semua peraturan-peraturannya pasti membawa kemaslahatan kepada umat. Pasti tidak ada yang bisa bikin hukum-hukum, aturan-aturan yang semisal Al-Quran. Nggak mungkin. Manusia mau berkumpul sehebat apapun, bikin aturan-aturan, bikin hukum-hukum, bikin undang-undang, bikin apapun, tidak akan pernah sama, bahkan mendekati dari hukum Al-Quran, peraturan Al-Quran. Nggak mungkin sama. Walaupun mungkin kelihatannya sesuatu yang kurang baik. Contoh, kisos, hukum had, hukum hudud. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang minum khamar dicambuk, orang yang membunuh dibunuh lagi, dan seterusnya. Kita kalau lihat, subhanallah, kejam amat ya. Tapi Allah katakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan dalam qisas itu ada kehidupan. Allahu Akbar. Orang di qisas mati itu, ikhwan. Tapi Allah katakan ada kehidupan. Karena ternyata ketika orang di qisas, jutaan mata akan melihat qisas tersebut, dan ternyata itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada manusia. Kalau saya bunuh orang, saya pasti akan dibunuh seperti itu. Jadi efek jerahnya itu sangat luar biasa. Efek jerahnya itu sangat luar biasa, Masya Allah. Itu contoh kisos. Belum kita masih bicara masalah tadi, potong tangan, ini, itu, semua hukum, semua aturan-aturan dalam Al-Quran. Itu pasti mukjizat yang Allah berikan kepada Al-Quran. Menjadikan orang-orang itu apa? Lemah untuk bisa membuat yang semisalnya. Ini lima sisi dari kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama saya ulang, i'jazun balaghi lughawi. Kemukjizatan dari sisi bahasa dan kefasihan. Yang kedua, i'jazun ilmi. Kemukjizatan dari sisi ilmiah. Yang ketiga, i'jazun ghaibiyah. Kemukjizatan dari sisi ghaibiyah. Pengabaran sesuatu yang gaib yang pasti benar. Yang keempat, i'jazun ta'thiriyah. Mukjizat dari sisi pengaruh. Yang kelima, i'jazun hukmiyah, mukjizat dari sisi hukum-hukum dan aturan-aturannya. Allah. Nah, pantaslah ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, tidak akan mungkin kalian bisa bikin satu surat, bukan satu Al-Quran, bukan 10 surat, satu surat dari Al-Quran. Nggak mungkin, subhanallah. Walaupun kalian mengajak penolong-penolong kalian untuk bikin satu surat tersebut. Ini ayat 23. Ayat 24, Allah Azza wa Jalla memastikan luar biasa. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, kalian nggak bisa nih bikin semisal Al-Quran, mau itu 30 juz, mau itu 10 surat, mau itu satu surat, kalian nggak bisa nih. Dan apa kata Allah? وَلَنْ تَفْعَلُوا. Dan pasti kalian tidak akan mampu untuk bisa membuatnya. Pakai kata-kata lan. Lan itu sesuatu yang selama-lamanya. Beda sama lam. Lan. Lam sama nun. Lan. Fa'in lam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya. Allah tegaskan tuh. Kalau kalian nggak mampu, dan pasti kalian nggak mampu, kata Allah. Langsung penekanan dari Allah. Mau kalian mau coba kayak gimana pun, walan taf'alu. Kalian tidak akan. Lan itu tidak akan. Nggak ada kesempatan sedikit pun tuh. Subhanallah. Dan pasti kalian tidak akan mampu untuk membuatnya. Apa kata Allah? Fattaqun nar. Maka bertakwalah kepada Allah dari neraka. Peliharalah diri kalian dari neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Yang disediakan bagi orang-orang apa? Kafir. Allah katakan bahwa kata-kata fa'ilam taf'alu, jika mereka tidak dapat membuatnya, yani kalian tidak mampu melakukan itu, dan telah jelas ketidakmampuan kalian untuk mendatangkan semisal salah satu surat dari Al-Quran, bahkan tidak akan mampu kalian, hati-hati kalian, hati-hati tentang neraka. Kalian nggak beriman, nggak mau beriman kepada Al-Quran, nggak mau beriman kepada Nabi SAW, hati-hati kalian, jaga kalian diri kalian dari api neraka, peliharalah diri kalian dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis yang sahih, kita lihat bagaimana mengerikannya neraka nih. Dari sekian banyak hadis, dari hadis ini luar biasa. Satu celupan melupakan segalanya.
Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Pada hari kiamat akan didatangkan penghuni dunia yang paling nikmat kedudukannya di antara semuanya, tapi dia penghuni neraka. Jadi di hari kiamat akan didatangkan satu orang nih, hidupnya yang paling nikmat. Mungkin nggak ada satupun keburukan, nggak ada satupun musibah yang datang kepadanya. Tapi dia penghuni neraka. Kenapa? Jelas karena kesyirikannya, kekufurannya, keburukannya, nggak mau taat kepada Allah, kan gitu ya. Apa kata Nabi? Fayusbaghu finnar sibghatan. Kemudian dia dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka. Ini orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia nih, kan? Bayangkan. Orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia tapi penghuni neraka. Sehingga dicelupkan oleh Allah Azza wa Jalla satu celupan diangkat. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Thumma yuqalu. Kemudian ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'iman qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apa kata penghuni neraka ini? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Allahu Akbar. Enggak pernah sama sekali. Satu celupan bayangkan menghilangkan semua kenikmatan dunia, ikhwan. Satu celupan. Bukan 10, bukan 20, bukan 100. Satu celupan diangkat. Ini luar biasanya mengerikan yang neraka nih, ikhwan. Ketika Allah tanya, apakah pernah lewat kepadamu satu kebaikan? Satu saja kebaikan. Engkau merasakan kebaikan di dunia mungkin. Engkau merasakan apa? Melihat kebaikan di dunia mungkin. La wallahi ya Rabb. Tidak pernah demi Allah. Dia sumpah bayangkan. Tidak pernah demi Allah ya Rabb. Sebaliknya. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Dan didatangkan juga manusia yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia penghuni surga. Dengan imannya, dengan takwanya, dengan amal saleh. Paling paling sengsara hidupnya di dunia lah, tapi dia penghuni surga, masya Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fayusbaghu sibghatan fil jannah, maka dicelupkan satu celupan di surga. Tadi satu celupan di neraka, ini satu celupan di surga. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika shiddatan qat? Shiddatun qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan sedikit saja? Pernahkah engkau melihat kesengsaraan sedikit saja? Kemudian dia mengatakan, fayaqul la wallahi ya Rabb, ma marra bi bu'san qat wala ra'aitu shiddatan qat. Allahu Akbar. Tidak, demi Allah, wahai ya Allah. Tidak sekalipun aku pernah merasakan penderitaan, bahkan sekalipun untuk melihat kesusahan, nggak pernah sama sekali. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya neraka dan bagaimana nikmatnya surga, ya. Maka sangat jahil, sangat bodoh orang-orang yang ketika dia mengatakan dengan lisannya, nggak apa-apalah saya muslim, tadi juga masuk surga walaupun masuk neraka awal-awalnya. Ini jahil luar biasa, ya. Wallah ini jahil, ini bodoh luar biasa. Dia tidak tahu bagaimana mengerikannya neraka itu. Dan dia tidak tahu bagaimana nikmatnya surga luar biasa. Kalau dia tahu, kata para ulama, bagaimana mengerikannya neraka, dia akan sholat sampai tulang punggungnya patah. Kalau dia tahu mengerikannya neraka, dia akan nangis sampai air matanya kering itu. Bayangkan. Itu saking mengerikannya apa? Neraka Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, subhanallah. Maka Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Kalau kalian tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran satu surat saja dan kalian tidak akan pernah mampu, takut kalian tentang neraka Allah. Allah ingatkan nih. Takut kalian tentang neraka Allah. Bertakwa kalian tentang neraka Allah Azza wa Jalla. Memang bahan bakarnya dari manusia dan juga apa? Batu. Allah Akbar. Ayat yang ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Subhanallah. Kita akan temukan dalam Al-Quran banyak sekali dua kata ini. Amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Basyiril wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Dan berikanlah basyir, kabar gembira. Basyiran. Berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Lihat, selalu di dua kata ini dalam Al-Quran. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, jangan pernah jauh dari dua ini. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Dan
Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat amal saleh. Apa kabar gembira tersebut? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Allahu Akbar. Surga dengan segala keindahannya. Salah satu keindahannya yang Allah sebutkan apa? Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga tersebut, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dulu. Ini nih, buah-buah ini nih yang pernah diberikan kami dulu nih, seakan-akan sepertinya, karena tidaklah yang di surga dan di dunia kecuali namanya saja yang sama. Mereka diberi buah-buahan yang serupa untuk mereka di dalamnya. Fa'tu bihi mutasyabiha. Yang serupa, yang kelihatannya sama tapi beda jelas. Tidak ada di surga dan di dunia kecuali apa? Namanya saja yang sama. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang, namanya beda. Hakikatnya beda, namanya sama. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai, hakikatnya beda, namanya sama. Bahkan ada sungai khamar di surga, tapi hakikatnya beda karena khamar di surga tidak memabukkan, kenikmatan tersendiri. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan untuk mereka di dalamnya adalah istri-istri yang suci, yaitu para bidadari luar biasa, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Ketika Allah sebutkan di ayat 24 tentang mengerikannya neraka kalau kalian tidak beriman kepada Al-Quran, di ayat 25 Allah memberikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quranul Karim, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada semua rukun iman, kemudian mengaplikasikan rukun iman tersebut, beramal saleh, bertakwa kepada Allah, anna lahum jannat. Bagi mereka ada jannat. Jamak loh pakainya di sini. Sesungguhnya bagi mereka ada surga-surga, bukan cuma jannah satu, jannat panjang. Ada surga-surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawah sungai-sungai di dalamnya dengan segala kenikmatan. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan, mereka mengatakan ini yang pernah diberikan kami dahulu, ini kelihatannya sama. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan mereka di dalamnya mendapatkan istri-istri yang suci dan mereka di dalamnya kekal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin dapatkan surga ikhwan, maka apa? Beriman, beramal saleh. Beriman, beramal saleh. Ini keutamaan luar biasa orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan dapatkan surga dengan segala kenikmatannya, kedamaiannya, kebahagiaannya dunia akhirat. Luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rasul bersabda, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku menyediakan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata kenikmatan itu. Tidak pernah didengar oleh telinga kenikmatan itu. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia kenikmatan itu. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui berbagai kenikmatan yang menanti yang indah dipandang mata sebagai balasan bagi mereka dari apa yang mereka kerjakan. Jadi nggak ada yang tahu tuh bagaimana indahnya surga. Bayangkan, mata ini nggak pernah ngelihat saking indahnya surga. Telinga ini nggak pernah mendengar saking merdunya suara-suara di surga. Bahkan terlintas dalam hati saja nggak pernah. Kalau misal walaupun nggak boleh ya. Misal setiap orang menghayalkan bagaimana indahnya surga masing-masing. 1.000 orang. Itu nggak akan pernah sama indahnya surga. Mendekati saja nggak sama. Itu saking indahnya surga itu. Allahu Akbar. Tidak pernah mata ini melihat, tidak pernah telinga ini mendengar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia saking indahnya surga. Dan Allah Azza wa Jalla sembunyikan nikmat tersebut, yang nikmat dipandang mata karena apa-apa yang amal mereka kerjakan. Itu nikmat surga ya. Nikmatnya surga yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa bertanya kepada Rabbnya, kepada Allah. Ma adna ahlil jannati manzilatan. Bagaimana keadaan penghuni surga yang paling rendah derajatnya?
Yang paling rendah derajat itu gimana tuh? Qal Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannata." Seorang yang datang ke surga setelah seluruh penghuni surga dimasukkan ke dalam surga. Jadi seorang terakhir nih, Pak. Seorang yang terakhir masuk surga ternyata subhanallah. Fayuqalu lahu adkhilil jannah. Maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fayaqul, ay Rab, kaifa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatihim. Ya Allah, bagaimana mungkin aku masuk ke dalam surga padahal seluruh penghuni surga telah menempati tempatnya masing-masing dan mendapatkan bagian mereka. Jadi Allah jadikan seperti mata mereka itu melihat surga itu sudah penuh gitu. Ya Allah, gimana aku akan masuk? Semua manusia sudah masuk ke tempatnya masing-masing. Semua manusia sudah mendapatkan apa yang janjikan dirimu masing-masing. Mana ada tempat gitu? Fayuqalu lahu. Maka Allah berkata kepadanya, Atarallah an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunia. Apakah engkau ridha diberikan kenikmatan, kekayaan dunia di surga maksudnya seperti raja-raja di dunia? Ridha nggak? Raja di dunia, ikhwan. Raja paling nikmat luar biasa. Engkau ridha nggak? Jelas dia mengatakan raditu ya Rab. Aku ridha ya Rab. Fayaqul laka dzalik wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu wa mithlahu. Engkau akan mendapatkan seperti kenikmatan-kenikmatan raja di dunia dikali dua, dikali tiga, dikali empat, dikali lima. Ketika 5 kali dia mengatakan, raditu ya Rab, raditu ya Rab, raditu ya Rab. Aku ridha ya Allah, aku ridha, aku ridha. Fayaqul hadza laka wa asyratu amthalihi. Allah Akbar. Engkau akan mendapatkan kenikmatan seperti raja di dunia dikalikan 10 kali lipat. Jadi raja di dunia, raja paling nikmat siapa ya, kan? Raja Saudi, Raja Qatar, Raja mana? Subhanallah. Itu dikalikan 10 kali lipat. Itu kenikmatan dari penghuni surga yang paling rendah. Walaka mashtahat nafsuka waladzat ainuka. Dan engkau akan mendapatkan plus semua yang engkau maui dan apa yang indah di pandanganmu. Orang itu mengatakan raditu Rabb, raditu Rabb. Aku ridho wahai Allah. Aku ridho ya Allah. Hadis sahih dari Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, bayangkan bagaimana bedanya jauh sekali antara penghuni surga dengan penghuni apa? Neraka, luar biasa. Kenikmatan penghuni surga yang sangat luar biasa dan kengerian azab dari penghuni neraka yang sangat luar biasa. Na'udzubillah. Nah, ini ayat 23 sampai 25 nih. Maka kewajiban dari kita tidak lain tidak bukan untuk beriman kepada Al-Quran Al-Karim, beriman kepada apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Yang dengan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, terhindar dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya minta maaf qadarullah karena qadarullah agak ngambang subhanallah, agak enak badan subhanallah, jadi saya mungkin selesaikan atau sudahi sampai sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via online ini, semoga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah. Ustaz, semoga Allah Amin. memberikan kesembuhan sempurna untuk Ustaz. Amin ya rabbal Allahumma amin. alamin. Jazakil khair. Saya izin live Bu ya. Makasih banyak. Baik Ustaz. Allah fikir. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah semua kajian hari ini yang qadarullah karena kondisi kesehatan Ustaz kurang baik, jadi tidak ada sesi tanya jawab. Mohon maaf. Kami akhiri kajian hari ini. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberkahi kajian ilmu kita kali ini. Sampai bertemu di kajian berikutnya, dan rekaman kajian hari ini bisa dilihat kembali di kanal YouTube MT Tazkiyatun Nafas. Kami izin untuk tutup kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Benar.